Halo semuanya, selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Pernah dengar soal satu situs di Jawa Barat yang sukses bikin geger para ilmuwan di seluruh dunia? Ya, hari ini kita bakal membongkar fakta-fakta dari salah satu teka-teki prasejarah paling epik di Indonesia. Kita akan ngomongin soal Gunung Padang. Oke, mari kita selami ini. Pertanyaan terbesarnya tuh begini. Apakah tumpukan batu raksasa ini murni hasil karya manusia kuno, semacam piramida gitu? Atau mungkinkah ini cuma formasi geologi alam yang kebetulan aja kelihatan rapi dan terstruktur? Nah, perdebatan inilah yang bikin Gunung Padang jadi super menarik buat kita bedah hari ini. Biar kebayang seberapa epiknya tempat ini, coba bayangin area seluas kurang lebih 3 hektar. Gede banget kan? Terus, lokasinya ada di ketinggian 885 meter di atas permukaan laut. Ini jelas bukan sekedar tumpukan batu biasa di halaman belakang, tapi sebuah kompleks raksasa yang benar-benar mendominasi lanskap sekitarnya. Ukuran dan lokasinya aja udah ngasih tahu kita kalau tempat ini tuh spesial banget di masa lalu. Nah, buat ngebahas ini, kita punya 5 poin utama. Kita mulai dari statusnya sebagai megalitikum terbesar, terus gimana sejarah penemuannya, anatomi bangunannya, perdebatan alot soal usianya, dan terakhir, warisan budayanya buat masyarakat. Oke, kita masuk ke bagian pertama, megalitikum terbesar di Asia Tenggara. Buat kalian yang penasaran persisnya ada di mana, situs arkeologi ini tertanam kokoh di Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Bagi kalian yang suka banget sama sejarah Asia Tenggara, mencatat lokasi ini tuh wajib hukumnya. Kenapa? Karena kompleks ini diakui sebagai kompleks punden berundak paling besar di seluruh Asia Tenggara. Nggak main-main kan? Ngomong-ngomong soal punden berundak, kalian mungkin nanya, itu apaan sih? Kita kan seringnya dengar kata piramida ya. Nah, punden berundak ini tuh konsep yang spesifik banget buat arsitektur ritual khas budaya megalitikum di Nusantara. Intinya, ini tuh struktur yang sengaja dibangun bertingkat, seolah-olah kayak tangga raksasa yang hubungin bumi sama sesuatu yang lebih tinggi atau sakral di atas sana. Paham konsep ini penting banget buat ngerti fungsi Gunung Padang di masa lalu. Lanjut ke bagian kedua, garis waktu penemuan. Dan jujur aja, ceritanya ini lumayan mirip film petualangan ala Indiana Jones. Sesuatu yang besar ditemukan, terus dilupakan gitu aja. Jadi gini, percaya nggak percaya, situs ini tuh pertama kali dicatat secara resmi di tahun 1914 sama arkeolog Belanda N.J. Krom. Tapi abis itu ya udah hilang dan terlupakan karena pelan-pelan ketutup sama hutan yang rimbun. Baru deh di tahun 1979, 3 warga lokal, Pak Endi, Soma, dan Abidin, nemuin lagi susunan batu raksasa ini. Nah, dari laporan mereka bertiga inilah peneliti mulai turun tangan, sampai akhirnya di dekade 2010-an, penelitian modern yang super intensif mulai digeber habis-habisan. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, anatomi teras berundak. Sebenarnya apa sih yang mereka temuin di sana? Kita bisa membedah struktur fisik Gunung Padang jadi 3 elemen. Pertama, fondasinya. Situs ini tuh nangkring di atas puncak bukit vulkanik yang udah nggak aktif. Kedua, materialnya. Semuanya dibangun pakai balok-balok batu andesit alami atau istilah geologisnya columnar joint. Dan ketiga, desainnya. Balok-balok batu ini tuh sengaja disusun sedemikian rupa sampai ngebentuk 5 teras bertingkat. Nah, susunan 5 tingkat dari batu andesit ini yang ngebentuk punden berundak yang kita bahas tadi. Oke, siap-siap. Kita masuk ke bagian keempat, perdebatan usia. Disinilah pembahasannya jadi makin panas dan bikin situs ini sangat kontroversial. Jadi, poin krusialnya tuh begini. Ada 2 kubu pemikiran yang beda jauh soal umur situs ini. Arkeologi arus utama yang berpatokan sama temuan di permukaan bilang kalau situs ini berasal dari zaman megalitikum konvensional sekitar beberapa abad sebelum sampai sesudah Masehi. Tapi di sisi lain, penelitian modern pakai alat-alat canggih kayak georadar dan pengeboran inti ke dalam tanah punya pandangan beda. Mereka mengajukan klaim berani kalau lapisan di bawahnya itu bisa jauh lebih tua. Bahkan ada yang menyebut angka 6.000 sebelum Masehi. Coba bayangin, kalau ini benar, Gunung Padang bakal jauh lebih tua dari piramida Giza di Mesir atau Stonehenge di Inggris. Luar biasa kan? Kalian mungkin mikir, kok ilmuwan bisa dapet angka yang beda sejauh itu sih? Masalahnya ada di 3 hal pokok. Pertama, soal gimana mereka menafsirkan hasil uji radiokarbon. Kedua, beda metode penelitian antara penggalian permukaan biasa versus pindaian menembus tanah. Dan yang ketiga, ini yang paling menantang.
Gimana cara misahin secara pasti mana tumpukan batu yang benar-benar buatan manusia dan mana yang cuma formasi geologi alami dari bukit vulkanik itu sendiri. Makanya, sampai detik ini, usia pastinya masih terus jadi bahan perdebatan sengit di dunia akademis. Lanjut ke bagian kelima, sekaligus yang terakhir, warisan budaya. Di balik semua perdebatan sains yang rumit, apa sih maknanya buat orang-orang di sana? Bagi masyarakat Sunda, Gunung Padang ini bukan sekedar lahan buat riset arkeologi. Tempat ini tuh punya denyut spiritual yang sangat kuat. Udah dari dulu banget, situs ini dianggap sakral. Banyak legenda dan cerita turun-temurun yang ngaitin tempat ini sama sosok raja legendaris Prabu Siliwangi. Nggak cuma itu, Gunung Padang juga lekat banget sama tradisi kabuyutan, semacam konsep tempat suci warisan leluhur. Makanya, sampai hari ini pun, situsnya masih aktif dipakai buat berbagai kegiatan spiritual dan budaya warga lokal. Lalu, gimana statusnya sekarang? Saat ini, sejarah kuno dan kehidupan modern berjalan beriringan di sana. Gunung Padang udah resmi ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Pemerintah nggak menutup tempat ini, malah dibikin jadi destinasi wisata edukatif yang bisa dikunjungi siapa aja. Tapi tentu aja, buat ngejaga keasliannya di tengah antusiasme pengunjung, tim ahli terus melakukan penelitian dan pemugaran bertahap dengan sangat-sangat berhati-hati. Jadi, kita udah sama-sama lihat buktinya ya, mulai dari rekornya sebagai megalitikum terbesar se-Asia Tenggara, kisah penemuannya yang sempat hilang, sampai debat usia yang sukses membelah dunia sains modern. Nah, pertanyaannya sekarang, seiring berjalannya waktu dan teknologi yang makin canggih, kejutan apa lagi sih yang masih ngumpet di bawah batu-batu andesit itu? Kira-kira apa yang bakal diungkap sama ekskavasi di masa depan tentang asal-usul sebenarnya dari Gunung Padang? Ini benar-benar teka-teki yang bakal terus bikin kita penasaran. Terima kasih banyak udah ngikutin pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa dan teruslah belajar.